besok-besok kalau mau pergi jangan jam sekolah. Iya Bu. Dan semoga dia bisa berkumpul lagi bersama kita dalam pembelajaran minggu depan. Amin. Ya, kepada Dinda mohon dibantu siapkan kelasnya. Ista'id, Iqra, Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nampaknya tempat duduk di belakang masih agak berserak. Mohon dirapikan dulu Anda semua. Sudah Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi Ibu ada sedikit kata motivasi di mana berlomba-lombalah dalam kebaikan. Baik Bu. Ada yang tahu dari minggu lalu? Daulah Umayyah di Damaskus Bu. Oke, karena kemarin kita sudah membahas Daulah Umayyah di Damaskus, hari ini kita akan mempelajari Daulah Umayyah di Andalusia sama Daulah Abbasiyah. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, mengetahui perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua itu Mengetahui proses lahir Daulah Abbasiyah Bu. yang ketiga mengetahui perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah Bu. dan yang terakhir Mengetahui integrasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah dengan kehidupan sekarang. Oke, jadi baik, untuk hari ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama itu masuk ke Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Untuk pendiri dan fondasi awalnya, Abdurrahman An-Nahli yang dikenal sebagai Raja Wali Quraisy berhasil mendirikan Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi setelah melarikan diri dari kejatuhan Daulah Umayyah di Damaskus. Selama 32 tahun pemerintahannya, ia berhasil meletakkan dasar yang kokoh saat wilayah yang menghadapi berbagai ancaman. Oke, yang kedua itu ada periode kekuasaannya. Periode kekuasaan. Jadi di mana periode kekuasaan ini terdapat beberapa periode, yaitu yang pertama periode pertama terjadi pada tahun berapa Dinda? Pada tahun 756 sampai 912 Masehi Bu. Oke, baik. Untuk periode pertama ini dikuasai oleh para amir yang meneruskan tradisi Umayyah Damaskus. Terjadi konsolidasi kekuasaan dan awal kemajuan peradaban. Tokoh pentingnya yaitu Abdurrahman An-Nahli hingga Abdullah bin Muhammad. Jadi ini tokohnya Abdurrahman An-Nahli. Oke, lanjut ke periode kedua. Periode kedua ini terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Ya, Dinda bisa dilanjut dibacakan. Yang mana Bu? Yang masa puncak. Masa puncak kejayaan di bawah Abdurrahman An-Nasir yang menyandang gelar khalifah, kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, pembangunan dan budaya. Cordoba menjadi pusat dunia Islam dan Eropa. Oke, baik, terima kasih Dinda. Berarti untuk periode kedua ini puncak kejayaannya puncak kejayaan Abdurrahman ya, Abdurrahman III. Oke, lanjut ke periode ketiga. Bapak anca tulisan yang tadi. Periode ketiga
ketiga itu daulah mulai melemah, munculnya muluk At-Tawif atau kerajaan-kerajaan kecil yang menyebabkan perpecahan politik dan militer. Selanjutnya itu ada periode keempat, periode kelima, dan ada masa di mana terjadinya jatuhannya itu Granada jatuh ke tangan pasukan Kristen menandai akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan itu ada 4. Yang pertama itu filsafat, yang kedua itu ada sains, yang ketiga itu ada fikih, dan keempat itu ada sejarah. Sedangkan peradaban dan pembangunannya itu yang pertama Cordoba, yang kedua itu ada Granada. Faktor pendukung, oke, lanjut ke materi yang kedua itu Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengambil nama dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Para pendirinya adalah keturunan Al-Abbas, menjadikan mereka masih satu garis keluarga dengan Nabi sebelum dikenal dengan nama Abbasiyah. Kelompok ini disebut sebagai Hashimiyyin atau Bani Hashim. Lanjut, yang kedua itu ada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah berdiri tahun 1322 Hijriah atau 750 Masehi. Masa kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadi titik krusial dalam stabilisasi dan kemajuan peradaban. Di sini ada faktor kemajuan. Faktor kemajuan itu ada 2. Yang pertama itu terdiri dari politik. Politik itu yang pertama pindahnya ibu kota ke Baghdad, yang kedua itu pengangkatan cendekiawan sebagai pejabat negara. Yang kedua itu sosio-kultural. Tidak bisa dibantu bahasakan apa aja? Umat Islam meningkat. Yang kedua asimilasi budaya Arab dengan Persia dan Romawi. Yang ketiga gerakan penerjemahan buku dari Yunani, Persia dan India, Bu. Oke, baik, terima kasih. Anda kita beri aplaus dulu. Karena seperti yang Anda sudah mulai mengantuk, jadi kita lanjut aja lah ke materi yang terakhir karena kita singkat-singkat saja ya. Nah, masuk yaitu integrasi. Tunggu, berarti itu yang poin yang ketiga yaitu integrasi Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Dayakan kehidupan sekarang, Bu. perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan ya. Ya, Bu. Peradaban dan ilmu pengetahuan. Oke, kita bisa sebelumnya ini kan banyak yang tidak masuk nih. Jadi gua akan membagi dua kelompok saja deh. Tapi yang maju cukup satu kelompok saja. Jadi yang maju cukup satu kelompok saja aja kepada kepada Anda juga bisa dibantu apa aja sih integrasi perkembangan itu? Baik, Bu. Yang saya ketahui aja ya. Kan sebenarnya Dinda udah baca buku juga kan, jadi apa yang Dinda baca itu yang Dinda tuliskan di koran dulu. Seberapa Dinda tahu aja. Jadi balik. Magen. Lagi tulisan ada di hasil. Oke, jadi integrasinya itu seperti yang Dinda tulis. Yang pertama itu ada ilmu matematika dan astronomi. Dinda buat yang poin besarnya aja ya. Oke, yang kedua itu ilmu kedokteran. Oke, yang ketiga itu ilmu geografi. Oke, waktu pembelajaran juga sudah tidak lama kok. Yang terakhir kita satu lagi. Masih ada, Bu? Ada ilmu sosial dan humaniora. Tadi cuma 3, Bu. Ya, berarti kita ada yang belum baca satu lagi ya. Yang keempat, Bu, Ilmu sosial dan humaniora. Oke. udah, Bu. Oke, terima kasih Ini Anda. matematika ya, Bu. Ya, kita beri aplaus dulu untuk
fondasi kokoh bagi pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Bertahan selama sekitar 7,5 abad, pemerintahan Umayyah di Andalusia melalui beberapa periode yang mulai dari masa awal yang penuh tantangan, masa kejayaan di bawah Abdurrahman, dan hingga masa kemunduran akibat perpecahan jadi kerajaan-kerajaan kecil. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, apa Dinda? Ibu tentang akan menjelaskan tentang filsafat. Tadi Bu, filsafat itu apa? Oke, baik. Tadi Dinda kan nanya apa itu filsafat ya? Iya Bu. Filsafat itu cabang ilmu yang membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, nilai, akal, ekstensi dan realitas secara refleksif dan rasional. Ya, itu filsafat tadi. Apakah Dinda paham? Insya Allah paham Bu. Oke, baik. Terima kasih Dinda. Mungkin segitu saja untuk pembelajaran hari ini. Ibu lihat Anda sudah mulai bosan ya dengan pelajaran sejarah ya, sudah pada mengantuk juga. Jadi untuk tugas minggu depan silahkan buat ringkasan untuk materi minggu depan. Dibuat di buku catatannya dengan rapi ya. Baik Bu. Jadi